Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara Bu Nova? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya terdengar? Iya jelas Ibu. Ya baik, teman-teman pada pagi hari ini kita akan pertemuan yang pertama untuk instrumen anestesi. Harusnya dimulai dari minggu kemarin, tapi di RPP-nya sudah Bu Nova sesuaikan bahwa kita akan mulai memang instrumen anestesi di minggu ini ya, sesuai dengan RPP-nya. Nova coba jelaskan dulu sebelum kita masuk ke materi. Mohon maaf teman-teman harus digabung jadi satu. Semoga tidak mengurangi teman-teman nanti kejelasan teman-teman dalam menangkap materi. Insya Allah sih sama ya, cuman ininya berbeda ya, tampilannya karena semakin banyak semakin kecil-kecil. Terus kalau hanya 2 orang atau ini kan besar ya. Oke. Mana tadi? Terlihat RPP dari saya? Terlihat Ibu. Terlihat Bu, terlihat. Ya, Ibu. Sebelum kita materi, Bu Nova coba jelaskan dulu untuk penjelasan RPP. Silahkan nanti bisa di-download di Skalsa. Presensi nanti Bu Nova bagi di akhir sesi. Kalau Bu Nova secara pribadi, Bu Nova pakainya Google Form, ya. Kita visinya sesuai dengan hasil workshop kemarin. Ini ada perubahan dari yang tahun kemarin karena hasil workshop, karena kita 4 tahun sekali kita melakukan evaluasi kurikulum. Visinya kita lebih ke arah ini ya, diminta untuk teman-teman berwawasan global. Jadi kita ingin membawa teman-teman berwawasan global. Jadi global yang dimaksud di sini adalah berorientasi kepada dunia luar ya. Jadi teman-teman jangan terpaku hanya untuk secara nasional saja, apalagi lokal ya. Jadi buka wawasan secara internasional. Unggul, tanggap terhadap apapun, responsif ya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri ini kita nanti menuntut teman-teman untuk tidak hanya sebagai calon penata kesehatan, outputnya nanti penata kesehatan yang hanya berorientasi di rumah sakit. Jadi teman-teman di sini harus mempunyai bekal nantinya yang bisa nanti teman-teman selain nanti di rumah sakit itu teman-teman bisa mengembangkan apa sih gitu. Itu mandiri ya. Sesuai dengan visi universitas kita yaitu mandiri dan berbudaya. Berbudaya walaupun teman-teman itu berorientasi kepada dunia internasional tetapi tetap punya budaya. Berbudaya itu kalau kita orang Indonesia ramah tamah, toleransi gitu ya. Kalau kita budaya lokal ya kita orang Jawa unggah-ungguh tetap ada ya. Kalau unggah-ungguh mah di mana-mana harus kita junjung tinggi ya. Kemarin ada tuh siapa tapi prodi lain ya. Prodi lain itu WA Bu Nova jam 11 malam. Itu secara etis kan enggak etis banget ya. Nah, itu salah satunya adalah berbudaya, artinya ya yang etis lah ya gitu ya. Kalau WA dosen tuh jangan tengah malam kayak begitu gitu. Nggak saya balas, dia WA lagi paginya lagi, nah baru saya sampaikan gitu ya. Ini nanti untuk tidak ditiru oleh mahasiswa anestesi. Nah, untuk instrumen anestesi di sini timnya adalah saya sebagai koordinator, kemudian dibantu dengan Bu Olin, Bu Sunita dan Pak Tarkijo. Instrumen anestesi ini khusus kita akan berbicara terkait dengan alat-alat yang akan banyak teman-teman butuhkan saat teman-teman nanti belajar anestesi, ya. Jadi bagaimana sih cara kerja mesin anestesi? Bagaimana sih cara kerja statik ya? Berapa ukurannya? Misalnya teman-teman akan melakukan pemasangan intubasi. Berapa ukuran yang harus kita berikan ke pasien, beda ukuran, gimana cara menghitungnya ukuran itu. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian jenis-jenis jarum misalnya, jenis-jenis jarum spinal itu apa sih bedanya masing-masing, dipakainya untuk apa. Nah,
Itu adalah beberapa contoh dari yang akan kita pelajari di instrumen anestesi ya. Ada alat monitor blok neuromuskuler dan lain sebagainya. Bisa teman-teman baca ya. Nah, ini capaiannya teman-teman. Ada 4 tahapan sikap. Teman-teman dengan mata kuliah ini teman-teman diharapkan bisa memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan nanti teman-teman di bidang keahlian penata ya. Jadi mulai sekarang itu berlatih untuk bertanggung jawab terhadap apapun. Misalnya teman-teman di lab ya, bagaimana bertanggung jawab terhadap alat-alat, karena ini kita instrumen anestesi di mana teman-teman nanti akan beberapa kali akan memakai mesin anestesi, di mana mesin anestesi itu kan bisa sampai miliaran ya. Jadi kalau nggak dijaga, kita nggak bertanggung jawab terhadap isi ya, kasihan nanti ya, cepat rusak, adik-adik kelas nggak bisa pakai. Terus kemudian untuk berikutnya di sini ada penguasaan pengetahuan ya. Di sini sebelum teman-teman itu mempelajari instrumen anestesi ini ada beberapa mata kuliah yang harus teman-teman kuasai dulu ya. Jadi ilmu-ilmu dasarnya harus teman-teman kuasai dulu sampai dengan keterampilan khusus bisa menggunakan instrumen anestesi dan keterampilan umum. Teman-teman nanti diminta untuk kita mengharapkan teman-teman bisa berpikir secara logis, kritis, inovatif, ya, bermutu dan terukur di bidang spesifik teman-teman sebagai calon penata anestesi, ya, gitu. Itu adalah capaian pembelajaran lulusan, ya. Nah, ini adalah beberapa capaian pembelajaran, nanti bisa teman-teman baca. Ini buku-buku yang direkomendasikan. Ya, ini semuanya hampir sebagian besar pakai e-book ya. Ini saya pakai e-book. Nah, kemudian untuk evaluasinya UTS, UAS ya, ada skill lab ya, ada diskusi. Nanti kita ada diskusi, kemudian soft skill ya. Ini soft skill ini masuk ke dalam presensi juga salah satunya ya. Keaktifan dalam berdiskusi itu juga masuk ke dalam penilaian. Oke, pertemuan yang pertama, hari ini kita akan menjelaskan RPP dan memberikan motivasi kepada teman-teman. Semoga tidak bosan dengan pembelajaran online, walaupun nanti di beberapa kali pertemuan ada pertemuan offline, ya. Tapi tidak tahu apakah offline ini nanti karena saya dengan Bu Sunita nanti yang offline. Jadi apakah Bu Sunita itu beliau dari Cirebon, ya. Sedangkan saya di Surabaya. Nah, semoga nanti kita pas ya jadwalnya bisa masuk secara offline. Offline-nya offline kuliah di kelas sih. Kalau misalnya teman-teman mau masih di luar Jawa, misalnya ya masih di kampung, dikonfirmasi dulu jauh-jauh hari, kira-kira pada tanggal itu bisa masuk atau tidak, supaya teman-teman misalnya masih pengen di kampung, jadi tidak ke Purwokerto, ternyata offline nggak jadi. Tapi nggak tahu ya kalau mata kuliah lainnya ya, insya Allah pasti ada lah mata kuliah lainnya ya. Pertama kita nanti akan belajar tentang konsep dan prinsip instrumen anestesi ya. Kemudian pertemuan berikutnya masih dengan saya beberapa kali pertemuan, 7 kali pertemuan di teori semua. Kemudian pertemuan berikutnya boleh minggu ini atau minggu depan, silahkan nanti dikonfirmasi ke saya, karena 1 minggu kan 2 kali ya, karena teman-teman tuh harus praktek di semester ini dan ini pemadatan, jadi 1 minggu ada 2 kali. Kemarin saya agak kesulitan membuat jadwal ya, sehingga saya minta ke Prodi untuk ini, saya bingung cara membuat RPP-nya gitu, karena 1 minggu 1 kali dan ini pemadatan gitu ya. Akhirnya ada perubahan jadwal ya, kalau tidak salah, terus kemudian di-share itu. Nah, ini pertemuan yang kedua, kita nanti akan belajar tentang banyak banget instrumen kuesioner yang akan dipakai di anestesi. Ini sebagai landasan nanti bisa teman-teman jadikan sebagai alat untuk teman-teman mau melakukan penelitian. Nanti di semester 7 teman-teman sudah melakukan penelitian ya, proposal skripsi. Nah, instrumen-instrumen tersebut nanti ada bagaimana support apvel, kalau Promes, Aldres, Stewart itu sudah nggak asing ya. Ada SAS, nah itu nanti bisa kita pelajari di sini, kita latihan studi kasus. Masih dengan saya, kita akan belajar tentang defibrilator, apa itu defibrilator. Masih dengan saya, itu akan bicara tentang, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar tentang intubasi ya, sudah ya? Sudah Mbak Khofifah?
Sudah ya. Tapi Ibu. kalau intubasi yang teman-teman sudah pelajari di semester 3, itu saya yakin intubasi terkait dengan cara melakukan intubasi, betul? Ya, tapi yang di sini bukan itu yang akan Bu Nova tekankan, tapi di sini lebih ke arah instrumennya, lebih detail lagi, ya. Ukuran ETT sudah tahu berapa rumusnya, bagaimana cara menghitungnya? Belum diajarin ya? Belum ya? Ya, itu ya nanti kita akan pelajari di sini ya, dan itu biasanya masuk ya ke dalam uji kompetensi nanti di semester akhir sebelum teman-teman lulus mendapat ijazah, teman-teman harus melakukan uji kompetensi secara nasional kayak SMP, SMA, kayak SMA kayak gitu ya, Ukomnas itu ya. Uji nasional itu juga sama. Di situ banyak sekali soal-soal terkait dengan instrumen anestesi. Pakainya studi kasus. Misalnya ada pasien sekian, anak usia sekian, akan dilakukan apa dan lain sebagainya, berapa ukuran ET yang harus disiapkan. Nah, inilah di sini yang akan kita pelajari di sini ya. Terus kemudian berikutnya kita akan belajar tentang mesin anestesi. Di sini Bu Nova hanya bicara teori ya. Saya yakin juga teman-teman sudah bisa mengoperasikan mesin anestesi. Sudah? Atau belum? Stefanus? Stefanus sudah bisa mengoperasikan mesin anestesi? Oh Ibu, belum bisa. Belum bisa. Dulu sudah sempat praktek mesin anestesi belum? Sudah sempat, tapi waktu itu Wahyu sudah duluan pegang-pegang, jadi saya tidak sempat belajar. Oke. Ya, ya nanti gini ya teman-teman. Anda kan ini sudah semester 4, ya akan praktek awal di semester ini. Anestesi itu bukan ilmu bayangan. Ya, anestesi itu adalah ilmu seni dan ilmu terapan. Jadi sebenarnya enggak bisa Bu Nova hanya membayangkan ini loh mesin anestesi itu begini dan enggak bisa. Ya harus melihat bentuknya, cara pengoperasiannya seperti apa gitu ya. Tapi dituntut untuk ini saya memberikan teorinya dulu, baru nanti di akhir itu praktek ya udah enggak masalah, enggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti teman-teman akan mendalami, boleh kok magang ya. Kalau misalnya ada yang magang, sudah saya sampaikan sih ke Bu Wilis ya. Misalnya teman-teman lagi libur praktek gitu ya, berapa bulan gitu, sebulan atau 2 bulan, bisa magang. Itu nanti teman-teman akan dapat sertifikat sebagai penilaian penambahan kompetensi. Jadi nanti ingat ya, teman-teman lulus itu harus ada surat keterangan pendamping ijazah SKPI. SKPI itu adalah sertifikat-sertifikat. Nah, SKPI itu nanti dijadikan sebagai landasan teman-teman untuk bisa melamar pekerjaan. Bu Nova harapkan kalau teman-teman nanti berminat, boleh dimulai di semester 5, boleh dimulai semester 6 ya. Tapi kalau bisa jangan di semester 7-8 karena sudah terlalu mepet ya. Mepet artinya teman-teman juga harus mengerjakan skripsi, nanti takutnya terbagi. Nah, daripada teman-teman itu menunggu masa liburnya di rumah ya, lebih baik. Ilmu anestesi itu asik banget kok. Bu Nova aja sampai studi lagi ingin memperdalam ilmu anestesi karena memang Bu Nova kan background-nya perawat ya. Ilmu anestesi Bu Nova enggak tahu gitu. Makanya sekarang Bu Nova ambil spesialis untuk memperdalam ilmu anestesi gitu. Teman-teman jangan sampai kalah gitu. Tetap daripada digunakan untuk libur di rumah, nggak ngerti runtang-runtung dan lain sebagainya. Kecuali kalau memang ada kegiatan lainnya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa gunakan untuk magang. Nah nanti kemarin sudah ada yang menawarkan sih ke Bu Nova, sudah saya sampaikan ke bagian kerjasama, sudah saya sampaikan ke Prodi. Saya nggak tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak. Teman-teman yang mau magang bisa magang. Ya, kalau misalnya nanti teman-teman masih berminat, Bu Nova tidak lagi di Prodi, boleh nanti menyampaikan ke Bu Nova, nanti Bu Nova teruskan ke Prodi dan bagian kerjasama untuk Bu Nova follow up gitu. Itu kalau berminat ya, gitu. Eman soalnya. Terus kemudian berikutnya instrumen regional anestesi ini juga sama ya. Juga sama, teman-teman juga sudah berbicara, pasti sudah diajarin bagaimana Bu Nova tidak akan mengajarkan gimana cara melakukan spinal anestesi, bagaimana cara memberikan epidural anestesi, cara melakukannya seperti apa, tidak. Instrumen di sini saya lebih fokus detail ke alat-alatnya.
jenis jarumnya kayak apa, bedanya apa, efek samping kalau kita menggunakan jarum yang ukuran kecil apa, efek samping kalau nanti kita menggunakan jarum yang lebih besar, efeknya apa yang akan terjadi pada pasien, komplikasi apa yang akan terjadi. Nah itu yang akan kita bahas di sini ya. Tidak ke skill lab terkait dengan cara melakukan enggak. Kemudian berikutnya ini offline di tanggal 4 April berarti sebulan lagi ya, 3 minggu lagi ya. Nanti silakan, nanti teman-teman bisa konfirmasi ke saya sekitar 1 minggu sebelumnya. Ini hari apa? Kalau saya sih kayaknya saya enggak bisa, karena ini saya masih praktek. Saya sama statusnya bersama teman-teman, saya masih studi ya, sama-sama kita jadi mahasiswa. Cuman di sini Bu Sunita juga sama. Saya kayaknya Bu Sunita juga nggak bisa datang, tapi syukur-syukur sih bisa datang. Cuman ini kapnograf kan tidak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu ini banget lah. Dan kalau kita offline pun ya memang nggak ada alatnya gitu ya. Terus jadi kalaupun misalnya nanti diganti online juga enggak apa-apa ya. Itu kemudian kita akan berbicara tentang BIS ya, BIS spectral index itu apa, untuk mengukur nyeri misalnya, untuk mengukur sedasinya pasien lebih dalam itu dengan menggunakan apa sih gitu ya. Jadi misalnya kan tahapan sedasi itu kan ada 4 ya, dia sudah sampai tahapan 3 atau belum, itu bisa diukur sebenarnya ya. Kemudian berikutnya adalah endoskopi dan laryngoscopy, ini dengan saya yaitu online, kemudian akan lanjut offline ini dengan EKG. Sudah pernah belajar tentang EKG belum, Mas Paksi? EKG sudah pernah mengenal belum atau melihat bentuknya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Di semester berapa, Mas? Semester 2 Bu. Berapa ya? Tapi udah pernah. Oh, itu ya, PKDM ya. PKDM mungkin ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang ininya, fungsi, cara kerjanya, dan lain sebagainya, tapi tidak melakukan cara melakukan EKG, pengukuran rekam jantung. Tidak. Berikutnya adalah dengan Pak Tarkijo, itu kita akan belajar tentang monitor blok neuromuskuler. Bagaimana sih cara kerja anestesi itu mengeblok otot dan saraf, sehingga dia menjadi, misalnya pemberian obat muscle relaksan misalnya, gimana dia kok menjadi tidak bisa tertidur gitu ya, atau otot-ototnya menjadi lemes ya, itu gimana gitu, cara ngukurnya gimana gitu ya. Kemudian sama ventilator. Nah ini ventilator, saya kira ini pasti di ICU itu ada yang namanya ventilator. Ventilator itu mesinnya paru, jadi sebagai pengganti paru. Makanya orang yang terpasang ventilator, ventilatornya dicabut ya dia tidak akan bisa bernapas, karena ini adalah mesin paru ya, sebagai pengganti paru. Dan UTS, kemudian lanjut ke skill lab offline ya, ini dengan tim. Tim ini adalah silahkan di satu kelas dibagi menjadi 3. Kelompok 1 dengan Bu Olin, Pak Tarkijo, kok Bu Tarkijo sih. Kelompok 3 dengan Bu Sunita. Ya, silahkan dibagi menurut presensi saja. Nomor 1 sampai sekian berarti kelompok 1. Sekian sampai sekian kelompok 2, terakhir adalah kelompok 3. Jadi enggak usah bingung ya baginya. Mau ikut kelompok 1 boleh, 2, 3 boleh, yang penting imbang aja. Karena nanti akan di-share masuk kelompok 2 sama 3 semua misalnya ya, nggak bisa ya, karena ada batasnya. Lanjut, skill lab yang kedua, itu kita akan belajar terkait dengan instrumen anestesi dan ini. Nah ini langsung kita akan melihat bentuknya. Bentuknya misalnya jenis jarum quick itu kayak apa ya, banyak bentuknya ya. Nah itu aja, nggak sampai ini kok, nggak sampai kita melakukan epidural, spiral itu enggak, karena itu udah ada di mata kuliah lain. Kemudian terakhir setelah teman-teman itu libur Idul Fitri, itu teman-teman ada evaluasi skill lab. Evaluasi skill lab jangan khawatir, tidak melakukan epidural dan tidak melakukan spinal. Ya, dan juga tidak melakukan intubasi. Tapi di sini adalah penggunaan saja. Ingat teman-teman, penggunaan saja ya. Kalau misalnya ada dosen yang bagaimana cara melakukan spinal dan anestesi, itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran di sini. Karena melakukan penggunaan mesin saja. Jadi menggunakan instrumen-instrumen. Kalau misalnya ada yang mau sampai dengan praktek gimana caranya spinal dan epidural, itu berarti
kita tidak menilai caranya dia benar atau salah, tapi hanya yang kita nilai adalah dia mampu menggunakan atau tidak itunya ya. Gitu. Dan UAS dan selesai ya. Nanti ini ada beberapa subtopik yang nggak bisa kita masukkan ke dalam pertemuan karena teman-teman waktunya dipepetkan, sehingga ini hanya tugas mandiri saja. Teman-teman silakan kalau misalnya penasaran, kalau teman-teman itu merasa penasaran, ada tugas mandiri, selayaknya ya dikerjakan artinya ya belajar saja, tidak usah dirangkum, enggak apa-apa, yang penting ini untuk bahan belajar teman-teman terkait dengan kanulasi vena perifer dan vena sentral ya. Ini juga sering terjadi dilakukan di pembedahan ya, gimana cara membuat vena sentral. Jadi kalau misalnya kita memasang infus langsung ke sentralnya kayak gimana sih gitu. Kalau kanulasi vena perifer itu pemasangan infus biasa. Saya kira teman-teman pasti sudah paham gitu ya. Tapi kalau yang vena sentral gimana langsung pusatnya ke jantung. Nah, teman-teman bisa lihat videonya, YouTube-nya bisa. Atau kateterisasi arteri pulmonal ya, pada pasien-pasien tertentu yang dilakukan kateterisasi arteri, gimana caranya. Kemudian cara memonitor cardiac output ya. COP-nya pasien, cara kerja jantung pasien itu dimonitor tuh cara kerjanya gimana, itu bisa nanti pakai YouTube bisa, dan enteroropi ya, itu juga bisa nanti dilihat. Ini hanya tugas mandiri saja di seininya teman-teman, daya ingin tahunya teman-teman seperti apa. Kalau misalnya tidak pengen tahu ya berarti ya teman-teman tidak tahu jadinya gitu kan. Nah, kemudian UTS UAS di sini sudah ada kisi-kisinya. Untuk UTS soal hanya dari Bu Nova saja 80 ya. Biasanya Bu Nova semuanya soal studi kasus. Biasanya Bu Nova sukanya bikinnya soal studi kasus. Kalau ada soal studi kasus itu biasanya dari Bu Nova. Nah, jadi ini soal UTS hanya dari Bu Nova, dan untuk UAS 80 soal akan dibagi menjadi beberapa tim sesuai dengan yang diampu. Begitu. Itu untuk penjelasan RPP, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti sebelum Bu Nova akhiri, Bu Nova diingatkan untuk mengirimkan link presensi ya. Oke, teman-teman boleh istirahat dulu 5 menit sampai 10 menit. Nanti kita akan kembali jam 10. Kalau 5 menit berarti lebih dari 3. Jam 10.45 lah ya. 40 lah ya, 40 ini sudah mulai masuk. Silakan kalau mau minum ke belakang dan lain sebagainya sebelum kita ke materi berikutnya. Oke. Nggak usah live.
Ada yang tahu sejarah anestesi awalnya secara garis besar bagaimana intinya? Dian mau menjawab, Dian? Ingat nggak, Dok? Gimana sih sejarah awal dulu ada anestesi gitu? Sampai ditemukannya alat-alat dan lain sebagainya, begitu? Dia pernah dengar, Dian? Nur Natasha Afandi. Sudah Bu, cuma lupa. Intinya apa intinya? Kan nggak langsung Mak Betunduk. Nggak langsung Mak Menjawab Betunduk. Ibu. Seingat saya jadi intinya dulu tuh kayak pembedahan itu kan kayak dilakukan tanpa diberikan anestesi atau peredaknya seperti itu. Nah dari situlah muncul untuk apa ya, mewujudkan anestesi itu agar dilakukannya pembedahan kayak gitu tidak merasa sakit gitu. Ya, intinya benar ya yang disampaikan Mbak Dian tadi bahwa sejarah dari anestesi saya kira teman-teman sudah pernah diajarkan. Ya, awalnya adalah pasien kalau dulu tuh suruh minum alkohol, suruh mabok dulu. Sebelum ada anestesi itu suruh mabok si alkohol, si eter ya. Nah, nanti melayang tuh fly. Makanya kan anestesi itu jenis-jenis obat anestesi itu kan masuk psikotropika ya, teman-teman ya. Ini adalah salah satu tanggung jawab yang harus teman-teman junjung tinggi karena nanti teman-teman akan menghadapi obat psikotropika setiap hari. Ya. Jadi kalau teman-teman tidak amanah dan tidak bertanggung jawab, itu teman-teman bisa menyalahgunakan obat yang teman-teman akan gunakan. Jadi, misalnya obat propofol misalnya ya, atau ketamin, atau tramadol. Itu kan obat-obat anestesi yang sering banget dipakai. Itu psikotropika semua. Apa yang ada di anestesi di IBS itu psikotropika semua itu. Ya. Kadang propofol kita kasih dosisnya misalnya 10 mg. Ya. Disedot misalnya 20 mg. Sisa di pasien itu 10 mg. Itu kalau teman-teman tidak amanah itu bisa dibawa pulang itu sisanya. Dibawa pulang, ya kalau misalnya nggak tahu buat apa ya, tapi nggak bisa disalahgunakan. Dan itu terjadi nyata. Makanya kalau teman-teman itu baca KMK 722 tahun 2020, di situ ada nih yang terakhir, menyalahgunakan alat instrumen anestesi dan obat-obatannya. Nah, itu terutama yang laki-laki ya, kalau yang perempuan mah jarang, tapi tetap ada juga. Tapi intinya adalah hati-hati ya. Nah, saya kira tidak akan menyampaikan bagaimana per tahun itu seperti apa, ditemukan oleh siapa ya. Pertama kali itu bulan atau tanggal 16 Oktober 1846. Pertama kali itu adalah ether. Sekarang ether itu udah enggak dipakai ya, gitu. Nah, intinya adalah saya berikan intinya saja. Tahun 1846 iya toh berubah. Tahun 8 iya kok berubah-ubah. Terlalu sensitif maksudnya. Dia pakai ether ya, itu tepat Morton itu menemukan ether tuh di tanggal 16 Oktober. Ulang tahunnya anestesi itu kan 16 Oktober tuh. Jan-jane tah ya. Nah, kemudian di situ ether pertama kali dipakai itu untuk mencabut gigi. Ya. Kemudian dicoba untuk amputasi. Jadi kalau kita lihat jaraknya dari Oktober sampai dilakukan amputasi tanggal 21 Desember 1846 itu sangat singkat, hanya 2 bulan. Nah itu 2 bulan kemudian dilakukan untuk amputasi dan berhasil, ya. Jadi pertama kali pakainya itu. Terus kemudian berkembang di abad 19
itu selain ether ya, itu juga digunakan obat-obat opium ya. Kemudian daun koka itu kayak kokain itu loh, kayak ganja itu. Makanya orang kalau makan ganja atau psikotropika itu kan melayang-layang. Karena kan sama dengan itu prinsip kita pemberian obat anestesi ke pasien dibuat tidak sadar. Fly, makanya efek dari ketamin itu kan dia fly ya. Makanya jarang juga kadang ketamin itu banyak dipakai, tapi kadang dokter-dokter tertentu tidak mau pakai ketamin karena sifat fly-nya. Jadi dia habis operasi itu dia berhalusinasi biasanya. Berhalusinasi ya, nah halusinasinya itu benar ya. Nah halusinasinya tidak beneran ngisin-ngisin itu. Nah gitu ya. Nah terus kemudian dari suatu akar dan alkohol ya, akar mandrake itu ya bersama dengan akar ganja itu ya. Nah, terus kemudian ini berkembang pada zaman Mesir kuno, itu berkembang adanya suatu obat regional anestesi. Nanti Bu Nova kasih post-test di belakang ya. Tapi istirahat sebentar, terus Bu Nova kasih post-test. Ya, jadi regional anestesi itu sudah dikenal di zamannya Mesir kuno, sama dengan obat parenteral atau IV. Nah, kalau zamannya suku Inka, ada suku Inka, ada suku Maya, satu lagi suku apa gitu ya, dulu zaman kita belajar SMP ya, itu dia pakainya daun koka atau sebangsa daun ganja yang dikunyah, ya, yang dikunyah kemudian ditaburkan ke tempat operasi, luar biasa banget ya, gitu, karena dia mengandung apa itu zat-zat di mana dia akan mati rasa gitu. Nah, kalau dikunyah ya berarti yang ngunyah itu ya dia akan mati rasa di mulutnya karena dikunyah. Kemudian ditaburkan di tempat operasi. Itu kalau suku Inka. Nah, seiring perkembangan zaman, anestesi itu berkembang sangat pesat. Sekarang tuh anestesi sudah super duper canggih, ya. Nah, ini ada inhalasi lokal dan intravena yang kita kenal juga ada regional juga ya. Nah, ini untuk yang pertama kali ether itu yang tadi Bu Nova sampaikan ditemukan oleh Morton, itu dia suruh menghirup ya, kemudian pasiennya nanti pingsan atau tertidur karena menghirup ether itu ya. Terus kemudian N2O. N2O ini sama juga inhalasi, tapi untuk saat sekarang itu nanti teman-teman akan praktek di semester 4. Itu ada rumah sakit yang pakai NO, ada rumah sakit yang tidak mau pakai NO. Kalau di Surabaya, ya di tempat Bu Nova praktek di Sutomo, itu anti NO, anti memakai nitric oxide. Karena apa? Efek sampingnya dia tidak bagus, ya. Dia bisa mengakibatkan beberapa hal, ya. Namun ada juga yang masih menggunakan asal konsentrasi oksigen dan N2O-nya itu bagus. Jadi nanti kalau operasi sedang, operasi kecil, operasi besar, itu perbandingan antara oksigen dengan N2O itu harus seimbang. Bukan seimbang. Ada yang misalnya operasinya besar atau 50% oksigen, 50% N2O. Itu kalau operasinya sedang, ya. Nanti beda lagi kalau operasinya kecil atau operasinya besar atau mayor. Ya, kenapa Bu harus di combine dengan oksigen? Karena N2O ini bersifat toksik. Ya, makanya tidak semuanya orang pakai N2O. Ya, tapi masih dipakai sampai sekarang, ya. Saya kira teman-teman sudah mengenal beberapa jenis obat-obatan. Ada di farmakoterapi ya, kalau nggak salah, sama farmakologi. Farmakologi kan untuk dasar secara obat secara umum. Farmakoterapi di semester 4 ini kalau nggak salah. Itu nanti teman-teman akan banyak belajar tentang obat-obatan, tapi ini sejarahnya. Sebenarnya udah lama banget ya. Nah, kloroform ini sudah tidak dipakai lagi, karena dia bersifat toksik untuk hepar. Dan dia kontraindikasi pada pasien yang mengalami jantung, ya, karena sifat toksik itulah itu sehingga sudah jarang pakai banget dipakai, ya, hampir sudah tidak dipakai lagi. Nah,
kita beralih ke anestesi lokal dan regional. Awalnya itu anestesi lokal itu pakainya yang tadi ya, dikunyah kemudian ditempelin di tempat yang mau dioperasi, atau ini disebut dengan topical cocaine. Jadi nanti diolesin. Kalau misalnya mau mengangkat bisul, ya bisulnya nanti diolesin. Kalau misalnya dia mau nyabut gigi, dia harus ngunyah dulu kokainnya. Dikunyah, nanti di sekitarnya baru dicabut. Ya. Nah, itu jenis kokain ini dilakukan isolasi ya atau ekstrak. Ya. Nah, itu baru nanti digunakan. Kalau di luar Jawa lumayan banyak ya, daun-daun kayak begitu ya. Di mana itu ya yang banyak tuh ya? Di Aceh, Bu. Oh iya, Aceh. Wahyu dari Aceh ya? Wahyu ya? Sumber dari internet, Bu. Ya, ganja ya. Daun ganja itu banyak banget di Aceh ya. Gitu. Nah, terus kemudian selain itu beriringnya perjalanan dari tahun ke tahun, ini berubah kokain itu tidak secara topikal atau dioleskan, tapi dia sudah ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa kokain ini bisa diserap ke dalam kulit, sehingga dia nanti akan mengeblok saraf yang ada di kulit. Nah, akhirnya suatu kokain ini dibuat sedemikian rupa sebagai obat anestetik. Nah, kalau untuk spinal ini digunakan sekian miligram, dosisnya 0,5%. Ini dulu ya, dulu. Sekarang kita udah nggak pakai kokain lagi, obat-obatan udah. Makanya obat-obatan sekarang itu kan sifatnya hampir sama dengan kokain itu ya. Terus kemudian ini baru tahun 19-an itu berkembang anestesi regional ya. Jadi sebetulnya anestesi regional itu jauh lebih ke belakang daripada yang lokal ya, karena lokal itu jauh lebih lama ya. Terus kemudian ini tidak saya akan sampaikan. Nah, baru intravena ini dilakukan obat-obat induksi ya, kloroform, ether dan lain sebagainya, morfin ya, kemudian skopolamin ya, itu kan obat-obat opioid ya. Obat-obat opioid itu dihindari kalau bisa. Kalau teman-teman itu pernah mendengar ERAS, pernah dengar kata-kata ERAS, pernah ikut seminarnya, webinarnya, atau ERAX khusus untuk SC, itu udah nggak pakai lagi opioid, apalagi morfin. Kenapa? Karena dia efek sampingnya mual muntah nggak karu-karuan, ketidaknyamanannya lebih tinggi, ya, sehingga pakainya yang multimodal biasanya. Nah, multimodal itu yang sekarang lagi gencar, ya, nggak usah pakai opioid, cukup pakai NSAID aja, sama kombinasi dosis kecil. Kemudian, nah ini ya, obat-obat inhalasi itu dipakai untuk induksi ya, untuk suplemen anestesi ya, untuk sedasi dan lain sebagainya. Nah, sampai dengan baru 1955 itu sudah dikenal propofol yang sampai sekarang kita sering gunakan ya. Itu sejarah singkat terkait dengan anestesi. Sebetulnya ini sama ya, bahwa dari tahun ke tahun itu intinya adalah dari ether. Awalnya dari ether dan dari alkohol. Intinya seperti itu. Ya. Ini sudah saya buatkan baganya, nanti tinggal dibaca saja. Kemudian untuk inhalasi ini juga sama, tadi sudah Bu Nova sampaikan di depan ya. Sampai dengan tahun 1990. Nah, instrumen anestesi itu dikenal itu sejak tahun 1990-an. Jadi di sini penyempurnaan sudah dikenal lama, tapi lebih disempurnakan lagi bagaimana sistem kerja dari anestesi itu 1990-an. Lestari di mute dong, bocor Lestari. Lestari atau siapa ya? Oh, Aditya di mute nang. Aditya, peranan baru. Apa? Aditya di mute. Oke.
Kemudian ini adalah yang akan nanti kita pelajari. Ini alat-alat mesin anestesi zaman dulu itu enggak seperti sekarang. Anda lihat aja nih, kayak begini nih. Hanya kayak begini nih bentuknya ya. Enggak semegah sekarang. Ini sungkupnya. Sungkupnya ini nanti ditempel, cuman mesinnya cuman kayak gini doang. Ini mesin anestesi zaman dulu. Ya. Nah, ini alat-alat bantu saya kira nanti enggak akan Bu Nova sampaikan di sini. Nanti akan kita pelajari di per subtopik ya. Alat bantu untuk general anestesi. Bagaimana saya yakin tidak semuanya teman-teman bisa cara memakai laringoskop. Kayaknya loh, kayaknya nggak semuanya tahu loh cara menggunakan laringoskop yang ini loh, yang untuk intubasi ini cara memasangnya gimana itu saya kira teman-teman nggak semuanya tahu. Nah ini harusnya teman-teman langsung praktek, ya. Nah ini saya kira nggak perlu, ini persiapannya nanti bisa kita sampaikan pada saat kita belajar tentang mesin anestesi ya, harusnya diapain dulu dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini mesin anestesi, nanti kita akan bahas di mesin anestesi, bagian-bagiannya apa saja dan fungsinya untuk apa. Ya, kalau misalnya nanti obat anestesinya habis, itu mau taruhnya di mana? Ya, terus kemudian ada yang namanya vaporizer. Vaporizer kan dua apa toh? Nah, itu nanti kita akan bahas di mesin subtema. Nah, ini vaporizer ini. Ini untuk apa gunanya dan lain sebagainya, itu nanti akan kita bahas di mesin anestesi. Ya. Nah, ini soda lem. Kalau Anda lihat teman-teman, ini ada warna oranye. Oranye dan kuning. Ini tandanya apa? Jangan sampai ini meracuni pasien. Soda lem ini ada indikatornya. Ya, kalau misalnya dia berubah warna, berarti kadar CO2 di dalam mesin itu sudah menumpuk. Nek kadar CO2-nya menumpuk, kemudian dihirup sama pasien, ya pasiennya keracunan CO2. Jadi ini ada indikatornya perubahan warna, dan ini harus diganti. Ya, itu nanti kita akan belajar secara detail di mana mesin anestesi. Konektornya itu yang mana, gas flow-nya yang mana, cara ngisi obat anestesinya itu bagaimana di vaporizer, nanti kita akan pelajari ya gitu. Nah ini juga ada tanda-tandanya, regulatornya ada tanda-tanda nih. Nanti teman-teman mau melakukan maintenance pada mesin anestesi itu sudah ada tandanya. Tanda hijau itu untuk saluran selang apa, tanda biru untuk selang apa, oranye untuk selang apa. Jangan salah. Ini harusnya teman-teman nanti pada saat praktek skill lab, di lab, itu teman-teman melihat sambungannya yang warna hijau itu untuk apa sih ke mesin, karena ini kan dia nyambungnya ke oksigen sentral yang ada di lab ya. Jadi ini ada ininya sendiri. Flow meter ini kenapa, nanti kita akan bahas satu-satu, sistem kerjanya bagaimana. Nah ini absorban ini yang tadi Bu Nova sampaikan, ini soda lime. Ya, ini bagaimana, nah itu nanti akan kita, kenapa Bu putih, kenapa Bu dia berubah jadi ungu, pink, dan lain sebagainya ya. Komponennya apa saja, soda lime itu reaksinya apa, kenapa dia bisa terjadi perubahan warna. Nah nanti juga kita akan bahas. Kalau bara lime itu dia bentuknya granul dan merah jambu warnanya, pink. Cara kerjanya gimana nanti akan kita bahas ya. Nah, kalau misalnya perubahan warna violet itu akan mengakibatkan terjadi apa pada pasien. Ya, violet itu kan agak ungu. Berarti ungu berarti ada sesuatu hal yang terjadi sama mesin itu. Misalnya dia akan CO2-nya akan meningkat sehingga bisa terjadi takikardi dan hipertensi pada pasien. Nah, ini vaporizer. Ya. Nanti kita akan sirkuitnya itu seperti apa yang dimaksud semi open, semi close itu nanti kita akan belajar di mesin anestesi. Kenapa sih Bu kita pakainya semi close? Kenapa kita tidak pakai yang open dan lain sebagainya? Itu nanti ada prinsip kerjanya yang nanti akan saya sampaikan pada saat kita belajar tentang mesin anestesi. Karena itu core-nya ya di situ. Anda belajar tentang instrumen anestesi itu 3 tok. Intinya itu di mesin anestesi,
regional anestesi baik epidural dan spinal, dan inhalasi atau intubasi. Itu alat-alatnya Anda sudah harus dihafal di luar kepala. Cara menghitung, cara mengukur, ukuran itu gimana, Anda harus bisa menghitung. Ya. Nah, kemudian ini reservoir bag. Ini hati-hati juga kalau Anda mau pakai ini ya, jangan asal ambil. Dia ukurannya berapa liter oksigennya. Nek misalnya Anda ngasih oksigen, ini kan ambubek ya, bahasanya yang sering kita kenal itu ambubek. Nek ambubek itu dia pasiennya itu dewasa kok kamu kasih 0,5 liter, ya ora mempan. Kurang, kapasitas oksigen yang kamu kasih kurang. Nah, ini anak kita akan belajar secara detail. Gimana cara kita akan pakai yang 3 liter, 2 liter, 1 dan setengah. Ya. Bagaimana tipe-tipenya, yang close itu seperti apa, prinsip kerjanya bagaimana, ya. Dari mesin anestesi ke pasien ini piye cara prinsip kerjanya. Nah, itu nanti kita akan kupas tuntas di mesin anestesi. Sehingga Anda tahu bagaimana mekanisme kerja dari mesin anestesi. Nah, ini ada penghitungannya. Nanti kalau teman-teman itu pakai mesin anestesi, berapa sih katup yang harus dibuka? Anda pakai mau close apa semi close? Semi close itu yang kayak mana? Close itu yang kayak mana? Itu ada hitung-hitungannya. Nanti Anda setel di mesinnya. Anda harus bisa menyetel. Kapan dia semi close, kapan dia close ya. Nah, ini sudah ada keuntungannya masing-masing. Nanti kita akan pelajari. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan secara garis besar. Intinya adalah kita akan tarik kesimpulan untuk instrumen anestesi. Kita akan belajar sejarah dulu bahwa dulunya itu tidak ada anestesi. Dulunya juga mesinnya juga bentuknya hanya sederhana banget. Kemudian pakainya adalah ether dan alkohol. Seiring perjalanan waktu, ether dan alkohol sudah tidak dipakai. Kemudian beralih ke topikal dengan menggunakan kokain, ya, dikunyah, kemudian dioleskan di tempat yang akan dioperasi. Itu kalau yang topikal. Kalau yang inhalasi, dulu pakainya ether, suruh menghirup dia fly, ya. Atau dia suruh minum alkohol sebanyak-banyaknya, mabok dia. Dia orang mabok itu dibacot enggak kerasa dia. Ya, gitu. Terus kemudian berkembanglah suatu mesin anestesi tahun 1990, terjadi penyempurnaan kerja dari anestesi, sehingga kenapa sih mesin anestesi itu bisa sebagai instrumen atau alat untuk membuat pasien tidur. Gitu ya. Intinya adalah yang bisa kita tarik garis bawah pada pagi hari ini adalah itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan atau mau minggu ini silahkan, nanti masing-masing kelas mau menginikan kapan. Kita akan langsung studi kasus kalau minggu depan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan post test. Ada yang mau ditanyakan? Ibadillah, ada yang mau ditanyakan Ibadillah? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, silakan teman-teman istirahat 5 menit. Karena habis ini kan Bu Nova ada acara ya. Jadi saya berikan waktu 5-10 menit. Kita kemudian akan post test. Nanti silahkan mengisi link post test yang saya berikan. Ya, oke, silahkan bisa sambil minum kopi atau mau makan-makan. Sambil menunggu istirahat, yang istirahat bisa sambil ngisi presensi, saya share linknya. Teman-teman lebih prefer absen pakai Google Form atau absen pakai Skalsa? Di Skalsa udah saya sediain juga sih. Tapi kalau Bu Nova biasanya melihatnya di Google Form. Tapi kalau teman-teman lebih prefer, kita sepakati aja. Berarti absennya lewat Skalsa. Google Form aja, Bu. Skalsa apa Google Form? Di Skalsa. Skalsa, Bu. Oke, Langsung biar masuk. Skalsa aja. Ya, Bu. Skalsa, Bu. saja, Bu.
Oke, berarti Bu Nova nggak pakai Google Form ya. Nanti Bu Nova langsung lihatnya di Skalsa aja. Di situ jangka waktunya emang 1 minggu sih, nggak masalah. Oke, silahkan minum kopi dulu. Kalau ada kopi, Bu Nova indikan dulu untuk post testnya. Sudah cukup istirahatnya? Sudah? Bisa Bu Nova bagi linknya? Sudah, Bu. Sudah ya. Chat. Saya berikan waktu 10 menit. Oke, silahkan. Kerjakannya sekarang. Tidak menunggu close. Gampang kok pertanyaannya, ada 3. Bisa dibuka? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, silahkan kerjakan. 10 menit. Bu, ya Bu. Mohon maaf, Ibu, saya belum bisa membukanya. Kenapa? Lainnya bisa membuka enggak? Mohon maaf, Bu, saya juga belum bisa membuka.
Iya, Bu. Login Bisa, dulu. Bu. Saya bisa, Bu. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Itu disalin aja terus dibuka di Chrome. Iya, disalin aja. Dicoba ya, dicoba dulu. Lainnya kalau ada yang bisa dan enggak berarti ada something wrong. Sudah, Bu. Oke ya. Tadi masih loading. Oh iya, ya, oke. Sudah? Gampang kan pertanyaannya toh? Pertanyaan nomor 1, 2, silakan diisi sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Videonya bisa dinyalain semua enggak ya? Karena lagi post test for masuk off cam. Sudah? Nomor 3, singkat aja.
Banyak yang udah off on cam nih. Lagi makan nih, Bu. Bisa nih makan orang waktunya puasa suruh makan wis. Alah, Ibu sudah mau 1:30 di sini. kamu di mana emang? Di Maluku atau di timur. Lah adalah jam 1. Oh iya 1:30 ya, 2 jam ya. Iya. Oh iya. Semangat Stefanus. Terima kasih, Bu. Sambil dikerjain post-testnya. Iya, siap. Nomor 1 dengan nomor 2. Yang dikerjain nomor 1, nomor 2 doang, nomor 3-nya nggak dikerjain sih gimana kamu? Udah, jadi yuk, Bumbu, udah? Close? Close ya? Selesai ya? Oke, sudah cukup waktunya untuk mengerjakan. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Bu Nova masih tunggu jawabannya 5 menit setelah dari ini. Ya, jadi Bu Nova tunggu jam 11.25. Semoga semua sudah terkirim, bisa Bu Nova lihat di hasil post-testnya. Baik, itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Salam sehat, salam semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.